Utilities selanjutnya yang akan kita pelajari adalah flex. Utilities flex ini digunakan untuk membuat halaman website kita responsif ya teman-teman. Jadi responsif itu pengertiannya adalah halaman website kita layoutnya bisa disesuaikan dengan besarnya screen device kita. Jadi di device yang berbeda, layoutnya bisa berbeda. Nah, saya kasih contohnya adalah halaman website Bootstrap ini ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, halaman website Bootstrap ini di laptop, di screen yang besar, yang di kiri ada menunya, di kanan juga ada menu juga. Tapi kalau kita perkecil, nah ini udah berubah ya teman-teman layoutnya. Nih mega menunya ada pilihan di atas, tapi kalau kita kecilin screennya, nah dia jadi hamburger icon seperti ini. Menunya jadi berbeda mengikuti besarnya screen. Ini adalah contoh website yang responsif. Nah, responsiveness ini bisa diatur menggunakan utilities flex. Kita langsung pelajari contoh yang di bawah sini ya teman-teman. Nah, ini contoh yang bagus ya. Misalnya kalau kita punya 3 item, kalau kita gunakan display flex lalu flex row dengan 2 kelas ini akan membuat item-item ini menjadi satu baris, menjadi row. Jadi blok yang ini adalah untuk yang pertama, lalu blok kedua ini row reverse. Row reverse itu jadinya di kanan dan dibalik urutannya, 1, 2, 3, satunya dari kanan. Nah, ini adalah flex row untuk membuat item-item kita menjadi satu baris. Ada juga flex column ya teman-teman, untuk membuat item-item kita menjadi kolom. Jadi ditarik ke sesuai dengan lebar device-nya. Kita bisa kombinasikan juga ya flex column atau flex row ini dengan breakpoint. Nah, kita coba ya. Misalnya kita copy ini flex column, kita copy ke code kita. Saya hapus dulu ya contoh-contoh yang kita punya sebelumnya, lalu saya paste ke sini. Ini juga saya hapus stylenya. Untuk merapikan code block yang baru kita copy tadi, karena kita udah install extension Prettifier, kita bisa tekan Ctrl Shift H. Nah, langsung dirapihin ya sama extension kita. Coba kita save, lalu kalau kita refresh di sini, nah ada flexnya ya. Tapi nggak kelihatan bordernya karena kita belum kasih border. Supaya lebih kelihatan per elemennya, coba kita kasih border di sini. Kalau kita refresh, nah sekarang kelihatan bordernya, tapi agak tipis. Saya kasih weight-nya border 2 supaya lebih tebal ya. Coba kita refresh. Nah, sekarang kelihatan lebih jelas bordernya. Tapi warnanya ini saya kurang suka. Kalau kita mau ganti, coba kita balik lagi ke border ya. Kita udah pelajari border di episode sebelumnya. Dan kita bisa ganti juga warna-warnanya ya. Jadi kalau teman-teman misalnya lupa, teman-teman selalu bisa buka balik dokumentasinya. Kalau saya mau kasih bordernya warna biru,
Misalnya kita bisa pakai kelas ini, border primary. Oke, coba kita tambahin sini border primary supaya warna bordernya jadi biru. Kalau kita save dan refresh, nah sekarang kelihatan bordernya udah jadi biru, lebih bagus kelihatannya. Oke, ini flex column dan kita belum buat responsiveness-nya. Jadi di screen yang kecil ataupun besar ini masih jadi column, satu baris. Kalau kita mau ubah misalnya untuk screen yang lebih besar jadinya row, kita bisa tambahin seperti ini ya, flex. Untuk SM, untuk screen yang small kita tampilkan sebagai row. Kalau kita save dan kita refresh, nah sekarang kalau screennya besar ini jadi row, tapi ketika screennya jadi kecil jadi column. Nah, flex ini membuat website kita jadi responsif seperti ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya yang penting lagi untuk kita pelajari ada juga justify ya. Kita bisa atur posisi item-item kita di dalam Flexbox container dengan menggunakan justify content. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ini justify content start. Ini untuk membuat item-itemnya di sebelah kiri ya. Justify content end sebelah kanan. Teman-teman bisa cek. Ini di center. Ini between. Dan kalau teman-teman mau dibagi rata seperti itu, seperti yang terakhir, bisa pakai ini, justify content evenly. Nah, kita coba ya. Copy ini. Kalau kita kasih, ini kita kasih ke parentnya ya, teman-teman. Kita save. Nah, jadi seperti ini. Disebar secara merata seperti itu. Teman-teman bisa atur juga alignment-nya. Contohnya kalau teman-teman punya kontainer yang lain, item-itemnya ini bisa di atasnya, di bawah, di tengah. Ini bisa diatur dengan kelas align. Ya, bisa diatur juga seperti ini. Oke, teman-teman bisa coba-coba juga ya. Tapi yang saya bahas yang sering dipakai. Satu lagi yang biasanya sering dipakai ini adalah tentang wrap. Nah, ini contohnya kalau misalkan kita punya banyak item, kalau no wrap, item kita itu akan ke scratch. Tapi kalau kita pakai wrap, dia akan pindah ke baris berikutnya. Nah, misalnya kalau kita punya banyak ya itemnya, kalau teman-teman mau paste-nya rapi, teman-teman bisa tekan Ctrl Shift V. Kalau Ctrl V doang, ada jarak di depannya ini ya. Tapi saya Ctrl Z, balik lagi. Kalau teman-teman pakai Ctrl Shift V, ini jadi rapi ya di paste-nya. Coba kalau saya kasih 6 item di sini ya. Kita save. Kita refresh. Nah, jadi seperti ini. Kalau kita kasih no wrap, saya ganti ini ya, flex column dan row-nya. Saya ganti jadi no wrap. Kalau screen kita diperkecil, ini item-itemnya jadi ke scratch ya teman-teman. Angkanya jadi ke bawah seperti itu. Jadi di squeeze seperti itu, ditekan. Kalau teman-teman pakainya wrap, flex wrap ya, saya ganti, saya hilangin no-nya. Kita save. Kalau kita refresh, nah kalau pakai wrap dia akan, kalau nggak cukup screen size-nya dia akan ke bawah. Ini kegunaannya wrap.
Oke, seperti itu teman-teman penjelasan tentang utilities Flex.